Sebelum Anda menonton di kanal YouTube Olemah, mari klik link Olemah Channel dan tekan tombol subscribe link dan komentar di kolom komentar. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan tetap menolong kita, maka kita mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Tapi saya akan firman Tuhan di siang hari ini kita akan belajar hanya 5 ayat, yaitu ayat pertama hingga ayat yang kelima. Jadi ayat ke-6 sampai 26, Bapak Ibu silakan dapat melihat. Di sana banyak kebenaran yang penting untuk menguatkan, menolong, dan kita bisa dapat mengenal Dia. Juga bagaimana Tuhan Dia berseru kepada Allahnya, Bapaknya, dan Bapak Ibu bisa dapat melihat di sana. Tapi kita akan dapat melihat hanya 5 ayat, yaitu ayat yang pertama hingga 5. Kita menerima ini teks yang ini kita 2 kali bicara, tapi kali ini kita juga akan bicara tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Saya akan membaca ayat yang ke-1 hingga 5, Bapak Ibu dapat mengikutinya. Demikianlah kata Yesus, lalu Ia menegakkan ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu, sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus. Tema untuk di siang hari ini, saya tidak buat poin-poin, jadi minta maaf. Tema untuk di siang hari ini, doa Yesus adalah kerinduannya akan kemuliaan Bapa dan damai sejahtera di antara murid-muridnya. Doa Yesus adalah kerinduannya akan kemuliaan Bapa dan damai sejahtera di antara murid-muridnya. Mengapa Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya? Karena Yesus mau berpisah dengan murid-muridnya. Maka Dia terlebih dahulu, Dia datang kepada Bapa, Dia berdoa kepada Allahnya sehingga Dia kuat sebelum Dia menghadapi tantangan atau sebelum Dia menangkap. Jadi Dia datang kepada Bapaknya untuk berdoa kepada Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus. Sebelum berpisah dengan murid-muridnya, Yesus terlebih dahulu berdoa bagi murid-muridnya, menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Juga misi yang Dia layani, Dia berikan atau taruh kepada mereka supaya mereka juga terus memberitakan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang pertama kita akan lihat 2 bagian yang kita lihat dari teks yang tadi ayat 1 hingga 5. Poin pertama adalah mendapatkan sumber hidup kekal di dalam Tuhan. Mendapatkan sumber hidup kekal di dalam Tuhan. Setelah meyakinkan para murid tentang jati dirinya, hubungannya dengan Bapa dan misinya, Yesus sebagai imam
dan semua itu di dalam doa. Ketika dia merangkum semua itu di dalam doa. Doa syafaat Yesus bagi para murid-muridnya ini bertujuan mempertegas hubungannya yang tidak ketara dengan Bapa dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi fakta salib serta meneruskan misi Yesus yang dibebankannya di pundak mereka. Ketika doa Yesus sampaikan kepada Bapanya yang mendoakan murid-muridnya supaya misi Tuhan Yesus yang berikan kepada murid-muridnya pundak mereka supaya salib Kristus, kematian Yesus disampaikan kepada orang lain yang belum dapat mengenal Yesus. Dan inti daripada doa Yesus adalah agar para murid dan semua pengikut Yesus dijaga dan dipelihara oleh Bapa dari dunia yang jahat. Doa Yesus disampaikan kepada Bapa untuk murid-muridnya ketika Allah jaga supaya si jahat itu ketika datang untuk mengganggu mereka, maka Bapa harus jaga. Maka doa Yesus sampaikan kepada Bapanya supaya dijaga serta dipersatukan dengan Bapa. Sang pemilik segala sesuatu dalam persekutuan kudus yang mempermuliakannya. Doa syafaat Yesus dalam pasal 17 ini terdiri dari 3 bagian. Jadi terdiri dari ada 3 bagian. Bagian yang pertama ayat 1 hingga yang kelima. Bagian yang kedua adalah ayat 6 hingga 13. Bagian yang ketiga adalah 14 hingga 26. Perikop hari ini ayat yang ke-1 hingga yang kelima adalah permohonan Yesus agar Bapa menerima segala karya Yesus yang telah dikerjakannya seturut rencana dan kehendak Bapanya. Karya Yesus sesuai dengan pemberian kuasa dari Allah kepadanya adalah pemberian hidup kekal kepada setiap orang yang ditetapkan Bapa untuk menerimanya. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, hidup kekal itu adalah pengenalan sejati terhadap Bapa, sang sumber kehidupan, dan menyambut Yesus yang melaluinya rencana Allah terwujud. Ayat yang keempat, dengan menyelesaikan semua pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepadanya, Yesus telah mempermuliakan Bapa. Ayat yang kelima, sebagai tanda bahwa Bapa berkenan akan pekerjaan Yesus dan Ia telah menyelesaikan misinya secara sempurna dan tuntas, maka Yesus memohon agar Bapa memuliakan Dia. Doa Yesus berbeda dengan doa kita dalam hal sifat hubungan dan isi doa kepada Allah. Doa Yesus sepenuhnya mendapatkan hubungan intim anak dan Bapa. Satu dalam kehendak misi dan kuasa karena satu hakikat, satu keberadaan, satu substansi. Kalau Bapak Ibu ingat, 1 tahun yang lalu saya bawa khotbah tentang satu hakikat, satu keberadaan. Saya sudah tampilkan gambar-gambar itu, mungkin kalau Bapak Ibu ingat, bahwa mereka keberadaan yang sama, satu hakikat yang sama, satu substansi yang sama. Maka dalam kehendak misi dan kuasa karena satu hakikat.
Karena itu hidup kekal identik dengan atau akibat dari mengenal Kristus, yaitu mengenal Allah Bapa di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat melihat ayat yang ketiga ini. Kita benar-benar dapat mengenal Dia dalam hidup kita. Juga ketika kita dapat mengenal Dia, kita juga terus apa yang Tuhan taruh di pundak kita, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita terus memberitakan salib Kristus, kematian Yesus, terus kita memberitakan. Bersyukur Gereja Kemahiran Injil Indonesia saat ini mereka fokus kepada penginjilan, bahwa ketika mereka benar-benar dapat mengenal Kristus dalam hidupnya dan memberitakan Injil kepada orang lain, dapat mengenal Yesus, dan mereka memiliki hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Juga mereka bertemu di dalam Tuhan, juga ada berdampak dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka dari itu penting sekali kita dapat mengenal Kristus dalam hidup kita. Juga ketika Dia berdoa kepada Bapa, ketika mengakhiri atau berpisah dengan murid-muridnya atau orang-orang percaya, Dia menghadirkan Bapanya agar Dia tetap kuat untuk menghadapi segala situasi. Sebelum Dia hadapi dengan orang-orang yang jahat, dan Dia tetap kuat karena Tuhan ada bersama dengan Dia, Bapanya, ya. Maka ketika Dia menghadapi segala hal itu, strategi atau metode daripada pengguru-pengguru dunia, Dia tetap kuat di dalam Bapanya, dan Bapanya tetap mengawasi Dia, tetap berkati dalam hidupnya, sehingga Dia tidak takut untuk menghadapi situasi itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka ketika doa Yesus di Getsemani, Dia berdoa dengan sungguh-sungguh menghadirkan Bapa dalam hidup. Dia ingin dengan Dia agar kita sungguh belajar dan kita mengikuti apa yang Dia lakukan. Ya, kita terus mempraktikkan dalam hidup ini, terus dapat mengenal Dia dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian kedua, poin yang kedua, dapat mengenal Bapa dan Putranya. Kembali ayat yang ketiga tadi. Yesus meminta agar Bapa mempermuliakan Dia sama seperti Dia mempermuliakan Bapa yang telah memberikan kuasa kepadanya, mempermuliakan Dia karena Ia menyelesaikan pekerjaan yang Bapa tetapkan, mempermuliakan Dia dengan kemuliaan yang Bapa miliki. Jadi kita lihat ayat 1 hingga 5 ada mempermuliakan Engkau. Ada 3 hal yang penting ada di sana. Dia mempermuliakan kepada Bapa agar Dia tetap kuat di dalam hidup. Kalau kita lihat firman yang lain di Markus pasal 16 ayat yang ke-32 hingga yang ke-42, kita belajar. Kita sudah belajar di perkawan hari Kamis. Kita dapat melihat rahasia-rahasia yang kita dapat lihat di sana. Bahwa ketika Dia di Getsemani, Dia menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Dia sebagai manusia, Dia ragu. Tetapi ketika Dia berdoa kepada Allahnya, Bapanya, sehingga Dia kuat untuk menghadapi. Dan Dia mengatakan kepada murid-muridnya, harus jaga. 1 jam saja harus berjaga-jaga. Tetapi ketika 3 murid yang Dia bawa, rupanya mereka tertidur nyenyak. Apa yang mereka sampaikan kepada Yesus lupa, dan mereka tidak berjaga. Sedikit lagi akan terjadi, maka Dia sampaikan kepada murid-muridnya bahwa harus berjaga-jaga. Jadi kita sudah belajar di Markus
pasal yang ke-16 ayat 32 hingga 42. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus, maka dari itu penting sekali ketika kita berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Dan kita lihat bahwa ada kata penting yang dia sampaikan kepada kita lihat bahwa 3 kali ia berseru kepada Bapa, permuliakanlah anakmu. Ini menyangkut penekanan bahwa kuasanya mempermuliakan Bapa telah selesai. Sekali lagi, 3 kali dia berseru, permuliakanlah anakmu. Ini mengandung penekanan bahwa tugasnya mempermuliakan Bapa telah selesai. Artinya 3,5 tahun dia bekerja, dia melayani, dia terus memberitakan Injil, dia sebagai guru Injil, dia terus memberitakan, membangkitkan orang mati, ya, lihat mujizat-mujizat itu. Maka kita dapat melihat bahwa dia berseru kepada Bapa, permuliakanlah anakku. Penting untuk penekanan ini bahwa tugasnya mempermuliakan Bapa telah selesai. Maka siap untuk dia mempermuliakan, siap untuk disalib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus, Yesus sudah menyatakan bahwa Ia akan memberikan kehidupan kekal kepada semua orang yang telah diberikan Bapa kepadanya, yaitu orang-orang yang telah dipilih sejak semula agar mengalami hidup kekal dengan mengenal Allah dan Anak-Nya. Ketika Tuhan memilih, kita terus mengenal Yesus dan juga Allah Bapa di surga. Dengan pengenalan tersebut, maka mereka yang telah dipilih akan mengetahui kehendak Bapa seperti yang Yesus lakukan. Doa Yesus ini mengajarkan kita tentang kealahan Yesus. Panggilan Bapa mengungkapkan bahwa keberadaannya sama dengan Bapa. Untuk selanjutnya, jika kita memanggil Bapa kepada Allah di surga, disebabkan oleh fakta bahwa kita diperhitungkan sebagai saudara-saudara Tuhan. Dia sudah memperhitungkan, maka kita sebagai anak-anaknya, karena kita percaya kepada Dia. Kealahan Yesus juga terungkap dari hubungan Bapa jika orang-orang pilihan dapat mengenal Allah yang benar. Pilihan Allah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kita benar-benar dapat mengenal Allah dalam hidup kita. Kita dapat mengenal Allah yang benar. Maka mereka juga pasti mengenal Yesus melalui pekerjaannya yang mempermuliakan Bapa. Keduanya tidak terpisah. Keduanya memiliki kemuliaan yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus, ketika Yesus berdoa kepada Allah, Bapaknya, supaya murid-murid dan juga kita semua, anak-anak Tuhan, kita tidak tahu, saya katakan bahwa 1-2 jam kemudian, atau 1 hari, atau 1 bulan, atau mungkin 1 minggu lewat, tantangan yang kita hadapi dalam keluarga ini kita tidak tahu. Tetapi apakah kita mampu untuk berjaga-jaga? Apakah kita siap untuk menghadapi situasi ini? Apakah kita selalu berdoa kepada Dia, menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, lebih intim dengan Dia,
menghadirkan Dia dalam kehidupan kita, dapat mengenal Yesus dalam hidup kita, maka mampu untuk menghadapi situasi yang akan terjadi. Maka Yesus mengatakan kepada kita, harus berjaga-jaga. Ketiga, Dia berdoa untuk murid-murid agar mereka kuat di dalam hidup. Tentu mereka akan hidup dengan nyenyak. Ketika Yesus balik ketiga kali, murid-murid itu tertidur. Apa yang mereka sampaikan kepada Yesus? Mereka lupa. Yesus mengatakan kepada mereka, harus berjaga-jaga. 1 jam saja tidak mampu. Yesus katakan kepada murid-murid, maka dari itu, apakah kita selalu untuk berjaga-jaga untuk menghadapi segala situasi itu? Mari kita terus menghadirkan Tuhan dalam hidup, mengenal dengan benar dalam hidup itu, agar kita tetap kuat di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus, maka penting sekali ketika Dia mengakhiri pertandingan atau mengakhiri berpisah dengan murid-muridnya, Dia berdoa menghadirkan Bapaknya dalam hidupnya. Maka itu penting untuk kita berjaga-jaga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus, sebagai kesimpulan, tidak ada keselamatan tanpa bersumber dari dan berlanjut terus pada mengenal Yesus dan Bapa makin tinggi. Beriman kepada Yesus berarti beriman kepada Bapa. Iman ini meyakini bahwa Bapa telah mengutus Anak ke dalam dunia dan Sang Anak telah menyelesaikan tugasnya dengan tuntas untuk memuliakan Bapa. Keyakinan ini harus menjadi kekuatan iman kita. Allah yang sama yang memilih kita untuk beriman kepada-Nya, memberi kesempatan kepada kita untuk mengalami, merasakan, dan menghadapi pekerjaan-pekerjaan Yesus bagi kita, dan di dalam diri kita masing-masing. Kita dapat mengenal Bapa dan Putranya satu kali untuk selama-lamanya, akan memiliki di surga yang kekal. Kiranya Tuhan berkati untuk firman Tuhan di siang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan di siang hari ini. Ketika Yesus menghadapi tantangan, sedikit lagi orang-orang yang tak mengenal Engkau, mereka akan menyerahkan diri kepada orang-orang yang tak mengenal. Terlebih dahulu Yesus adalah Maha Tahu dan Maha Mengetahui. Maka Tuhan sudah melihat itu dan Engkau sudah berdoa di Getsemani. Engkau berdoa kepada Bapa agar murid-murid itu mereka tetap kuat dan dapat mengenal Bapa dan Putranya. Itu juga yang kami belajar di siang hari ini. Kiranya Tuhan berkatikan, Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan kami, agar kami lebih intim dengan Engkau, fokus kepada Engkau, menghadirkan Tuhan dalam hidup kami di setiap saat. Kita mampu untuk berjaga-jaga. Kiranya Tuhan akan berkati kami. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus Bapa. 1 minggu lagi akan hari Paskah. Dan hari-hari ini kami akan berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. Sebelum mengakhiri atau kematian Tuhan Yesus, apa yang kau mengalami, apa yang kau berdoa, apa yang kau berseru kepada Bapaknya,
itu yang kami dapat belajar di sini. Kiranya Tuhan akan berkati. Doa itu sangat penting. Itu adalah nafas dalam hidup kami. Kiranya Tuhan akan berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan yang ada di bersama kami yang hidup. Haleluya.